Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Renika dengan NPM A1A020019 dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Arsyadani Misbahuddin MPDI. Pada video kali ini saya akan membahas materi dan juga pertanyaan yang telah dosen kami berikan, yaitu Bapak Arsyadani Misbahuddin, sebagai tugas pengganti UAS pada semester kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingan dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Berbicara mengenai perbandingan antara agama Islam dan agama lainnya, yaitu sebenarnya agama Islam dan agama lainnya itu konsep ketuhanannya itu hampir sama. Yang dimana dalam agama Islam dan agama lainnya, mereka menganggap bahwa Tuhan itu yang Maha Esa. Namun, berbicara mengenai perbandingannya, agama Islam sendiri konsep ketuhanannya, mereka menganggap bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang dimana dalam bahasa Arab yaitu zat yang maha tinggi, yang nyata dan juga yang maha esa. Dalam Islam sendiri pun mereka menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang maha tunggal dan yang maha esa. Sedangkan agama lainnya itu menganggap bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Bahkan ada yang menganggap bahwa Tuhan itu lebih dari hanya satu ataupun dua. Contohnya saja dalam agama Kristen, yang dimana mereka mempercayai bahwa adanya Tuhan lainnya selain Allah. Yang dimana mereka mempercayai yang pertama mereka mempercayai bahwa adanya anak Allah. Yang kedua, mereka juga mempercayai bahwa adanya Roh Kudus. Dalam Hindu dan Buddha pun hampir sama seperti itu. Dalam Hindu mereka mempercayai bahwa adanya Trimurti, yang dimana terdapat 3 sifat, yang diantara yang pertama yaitu adanya Brahmana, yang kedua yaitu adanya Wisnu, dan yang ketiga adanya Siwa. Di dalam agama Hindu pun mereka juga mempercayai bahwa adanya Trikaya. Nah, dari pemahaman-pemahaman tersebut, dalam Islam sendiri hal tersebut dikatakan sebagai pengingkaran bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana mereka mempercayai bahwa adanya Tuhan lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam agama Islam sendiri, mereka mempercayai bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada Tuhan lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Dalam Al-Quran sendiri, manusia terdapat 4 istilah untuk mengungkapkan manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu ihsan, yang dimana merujuk bahwa manusia itu sendiri dapat memahami realitas kehidupan dan lingkungannya. Dan yang kedua yaitu basyar, yaitu merujuk pada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, baik laki-laki maupun perempuan, baik perorangan maupun perkelompok. Dan yang ketiga adalah al-nas, yaitu merujuk pada jenis-jenis makhluk hidup, mengarah kepada aspek sosial. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Bani Adam, yang dimana menyangkut tentang hal alamiah, yang dimana sebagai penunjuk arah dan bentuk tentang aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan dan untuk apa aktivitas itu dilakukan. Dan untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa, serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Pertama yaitu ciri-ciri orang yang beriman. Adapun ciri-ciri dari orang beriman itu sendiri yaitu bersabar, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, senang berzakat, dan pastinya senang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, selalu bersyukur, tabah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa, yang dimana ciri-ciri orang bertakwa diantaranya yaitu bersabar, dermawan, senang melakukan sholat malam, dan lainnya.
Adapun pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana korelasi antara iman dan takwa. Sebenarnya ketakwaan sendiri merupakan buah dari keimanan dan akhlak mulia. Yang dimana akhlak dari seseorang tersebut merupakan buah dari keimanan dan juga akhlak yang mereka lakukan selama hidup ini. Jadi dapat dikatakan bahwa tawakal sendiri derajatnya lebih tinggi daripada iman itu sendiri. Yang dimana apabila orang bertakwa dapat dikatakan orang yang beriman. Namun orang beriman belum tentu dapat dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkannya dengan jalan kekerasan seperti yang terjadi pada ISIS. Dan menurut saudara, bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Kita tahu bahwa ISIS sendiri merupakan salah satu penyelewengan yang mengatasnamakan agama Islam. Yang dimana beberapa peristiwa yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia sendiri, ISIS banyak sekali melakukan pengeboman di banyak gereja. Hal tersebut dilakukan bahwa mereka berpendapat bahwa orang-orang yang selain Islam merupakan orang yang kafir. Dan hal tersebut pastinya bertolak belakang dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Yang dimana agama Islam mengakui adanya toleransi antar agama. Dan pertanyaan yang ditanyakan di sini yaitu bagaimana Islam sendiri seharusnya dikembangkan? Bagi saya pribadi, jika ditanya bagaimana cara mengembangkan Islam itu sendiri, jawabannya yaitu dengan melakukan atau menerapkan cara-cara Rasul pada zamannya. Yang dimana pada zaman Rasul, ia mengedarkan agama Islam itu sendiri dan pastinya tanpa kekerasan atau pemaksaan sama sekali. Yang dimana pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah dalam artian mengajak dan mengarahkan pada umatnya ke jalan-jalan yang lebih baik. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebutkan 5 sifat-sifat Nabi dan bagaimana sifat-sifat tersebut dia akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalankan hidup saudara. Banyak sekali sifat-sifat Nabi dan Rasul yang sebenarnya harus kita teladani. Antaranya yang pertama yaitu ia akan senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menanam sifat ini, orang tersebut akan merasa takut untuk berbicara yang semena-mena ataupun berperilaku yang tidak baik. Karena apa? Ia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal tersebut sangat baik ditanamkan pada diri kita. Sifat yang kedua yaitu selalu rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu tidak sombong. Orang yang bijak atau orang yang baik itu adalah orang yang tidak merasa bahwa dirinya itu lebih baik. Dalam artian mereka tidak menganggap bahwa mereka lebih dari orang-orang lainnya atau dapat dikatakan sebagai sombong. Sifat yang keempat yaitu berakhlak mulia. Beriman tidak akan dikatakan sebagai orang yang bertakwa apabila mereka tidak mempunyai akhlak yang mulia. Sebab apa? Keimanan tersebut harus dibarengi dengan akhlak mulia agar menjadi suatu ketakwaan. Yaitu adalah tidak hanya mementingkan kehidupan dunia atau tidak berorientasi pada dunia ini saja. Yang dimana apabila kita menerapkan sifat ini dalam hidup kita, maka kita akan senantiasa selalu berpikiran luas tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Orang yang mempunyai sifat ini maka ia tidak hanya memikirkan kehidupan duniawi saja, melainkan mereka masih memikirkan pahala dan dosa-dosa apa saja yang mereka lakukan di dunia ini untuk mendapatkan pertimbangan untuk hidup di akhirat nanti. Dari pembahasan mengenai sifat Nabi tersebut, maka sangat dianjurkan bagi kita umat muslim untuk selalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila
kelima sifat ini saja kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan senantiasa hidup lebih terarah dan lebih teratur. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik pengucapan ataupun perkataan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.